Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warta, semoga Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia. Senang sekali bisa kembali menyapa. Saya Faisal Ar-Rasyid, selamat datang dalam Amin, Ahmadiyah minggu ini. Berikut kami rangkum 5 peristiwa dari aktivitas Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia dalam sepekan terakhir. Tentunya ada banyak hal yang terjadi di berbagai daerah, dan beberapa di antaranya akan kita lihat bersama hari ini. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa ya subscribe terlebih dahulu channel Warta Ahmadiyah untuk selalu mengikuti update aktivitas Muslim Ahmadiyah di seluruh Indonesia. Sahabat Warta, kita mulai dari Jakarta. Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia atau JAI melakukan silaturahmi dan diskusi dengan jajaran redaksi IDN Times di Jakarta sebagai bagian dari upaya memperkuat literasi, pengembangan penulis muda, dan strategi komunikasi publik pada Rabu 10 Juni 2026. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Amir Nasional Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia, Bapak Zaki Firdaus Syahid, bersama Sekretaris Pers JAI, Bapak Yendra Budiana. Dalam kesempatan itu, tim IDN Times memperkenalkan ekosistem media digital yang mereka bangun, termasuk pengembangan komunitas penulis yang melibatkan ribuan kontributor aktif dari berbagai daerah di Indonesia. Model pembinaan komunitas tersebut dinilai memberikan inspirasi dalam penguatan budaya literasi di kalangan generasi muda. Amir Nasional Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia, Bapak Zaki Firdaus Syahid, menegaskan pentingnya meningkatkan kemampuan menulis dan literasi di kalangan Muslim Ahmadi. Menurutnya, generasi muda perlu mengambil peran lebih besar dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang lebih damai, inklusif, dan rahmatan lil alamin melalui berbagai platform media digital. Nah, tentunya kita sebagai murid-murid Masih Maud alaihissalam, murid-murid Hadrat Imam Mahdi alaihissalam, khususnya para generasi muda, saya ingin mendorong hal ini ya, bahwa kemampuan literasi orang-orang Muslim Ahmadi itu harus lebih baik daripada yang lain, dan juga kemampuan menulis orang-orang Ahmadi juga harus lebih baik, sehingga kemampuan ini tentu harus terus diasah, harus terus dicoba, harus terus dilatih dengan banyak menulis. Nah, apa yang dilakukan oleh IDN ini tentunya bisa menginspirasi kita bagaimana kita menumbuhkan dan melahirkan lebih banyak lagi penulis ke depan. Kemudian juga strategi komunikasi publik kita pada saat ini juga menghendaki lebih banyak lagi para generasi muda Ahmadi terlibat dalam berbagai postingan dan tulisan-tulisan yang aktif di media sosial untuk menyuarakan Islam yang ramah, Islam yang lapor oleh hatred pornan, Islam yang rahmatan lil alamin, dan seterusnya. Melalui dialog tersebut, JAI berharap dapat memperluas kolaborasi dengan media nasional sekaligus mendorong lahirnya lebih banyak penulis muda yang mampu menyampaikan pesan perdamaian dan kemanusiaan kepada masyarakat luas. Dari upaya memperkuat literasi dan komunikasi publik, kita beralih ke ruang percakapan kebudayaan yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia turut berpartisipasi dalam dialog budaya dan gelar seni yang bertajuk 20 tahun Yogyakarta Semesta, strategi kebudayaan menjaga keistimewaan bagi masa depan DIY. Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Wiyata Praja, Kompleks Kepahitan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat 29 Mei 2026. Forum ini menghadirkan budayawan, akademisi, pegiat seni, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur komunitas yang memiliki perhatian terhadap perkembangan kebudayaan dan masa depan daerah istimewa Yogyakarta. Perwakilan Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia turut hadir sebagai bagian dari komitmen mendukung dialog yang inklusif serta memperkuat kolaborasi lintas komunitas.
Selain dialog budaya, kegiatan juga dimeriahkan dengan gelar seni sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan budaya Yogyakarta. Para peserta berharap nilai-nilai budaya, toleransi, dan kebersamaan dapat terus menjadi fondasi dalam menjaga keistimewaan Yogyakarta untuk generasi mendatang. Dari dialog kebudayaan dan keberagaman, kita beralih ke pembinaan generasi muda yang menjadi aset penting bagi masa depan jemaat dan masyarakat. Majelis Hudamul Ahmadiyah Palangkaraya kembali menggelar program Hudam Connect berbasis alam di kawasan wisata Bukit Cinta, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan ini diikuti 10 peserta yang terdiri dari anggota Hudam dan Atfal. Program tersebut dirancang untuk memperkuat karakter, kepemimpinan, serta kebersamaan kader muda Ahmadiyah melalui pendekatan pembelajaran di alam terbuka. Selama kegiatan berlangsung, peserta mengikuti berbagai agenda pembinaan yang menggabungkan aktivitas fisik, diskusi, dan penguatan spiritual. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membentuk generasi muda yang memiliki ketahanan mental, kemampuan beradaptasi, serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Melalui Hudam Connect, kader muda Ahmadiyah diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, mandiri, dan siap berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Sahabat Warta, dari pembinaan generasi muda, kita beralih ke upaya memperkuat dialog dan kolaborasi dalam merawat keberagaman di tengah masyarakat. Perkumpulan Rahima atau Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-Hak Perempuan melakukan kunjungan silaturahmi ke Peace Center Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia di Tasikmalaya pada Minggu 31 Mei 2026. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman mengenai praktik dialog, toleransi, dan pengelolaan keberagaman di tingkat masyarakat. Rombongan Rahima berdialog dengan pengurus Peace Center serta perwakilan Forum Bhinneka Tunggal Ika Tasikmalaya yang selama ini aktif membangun ruang pertemuan antar warga dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Dalam pertemuan tersebut, peserta membahas pengalaman merawat kerukunan sosial, menyelesaikan perbedaan melalui dialog, serta memperkuat kolaborasi lintas komunitas. Kunjungan ini juga menjadi kesempatan bagi Rahima untuk mempelajari peran Peace Center sebagai ruang edukasi perdamaian dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Kedua pihak berharap pertukaran pengalaman tersebut dapat memperluas kerjasama dalam mempromosikan toleransi, kesetaraan, dan kehidupan sosial yang lebih harmonis di Indonesia. Dari dialog keberagaman di Tasikmalaya, kita beralih ke upaya memperkuat tradisi dialog dan pertukaran gagasan di lingkungan akademik. Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia wilayah Riau memperkuat dialog akademik melalui pertemuan bersama Institute for Southeast Asian Islamic Studies atau ISAIS UIN Syarif Kasim Riau di Pekanbaru. Kegiatan yang digelar pada Selasa, 27 Mei 2026 tersebut menjadi ruang pertukaran pandangan mengenai kajian keislaman, penguatan literasi keagamaan, dan pengembangan budaya diskusi ilmiah. Dialog melibatkan pengurus Jemaat Muslim Ahmadiyah Riau bersama akademisi dan peneliti dari ISAIS UIN Suska Riau. Melalui pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pentingnya ruang akademik yang terbuka, moderat, dan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan secara konstruktif. Kegiatan ini menunjukkan semakin terbukanya kolaborasi antara komunitas keagamaan dan perguruan tinggi dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berwawasan luas. Sahabat Warta, demikianlah rangkaian informasi dalam Amin Ahmadiyah minggu ini. Semoga apa yang kami sajikan hari ini dapat menumbuhkan semangat untuk terus berbuat kebaikan. Saya Faisal Ar-Rasyid, pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Jazakumullah ahsanal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.